Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kaidah yang ke-12. Itu filenya yang berbahasa Indonesia sudah ada kemarin. Coba diingatkan kembali, di-share ulang ya di grup. Itu disebutkan adzabhu bi qasdi ta'abbudi wa ta'zimi ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbar, yang artinya sembelihan yang diniatkan ibadah dan pengagungan hanya untuk Allah. Adapun memberikannya untuk selain Allah, maka ini adalah syirik besar. Sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Dalilnya surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang penyembelihan ini juga Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah atau menyembelihlah juga lillahi ta'ala. Juga disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah mengingatkanku tentang 4 poin penting. Apa itu? Yang pertama, la'anallah man dhabaha li ghairillah, wa la'anallahu man awa muhdithan, wa la'anallahu man la'ana walidayhi, wa la'anallahu man ghayyara al-manar aw ghayyara manar al-ardi. 4 perkara tersebut merupakan dosa besar karena ada kalimat laknat di dalamnya. Pertama dikatakan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang membantu perbuatan jahat atau membantu melindungi kejahatan. Wa la'ana Allah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang suka menggeser patok atau batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Ada 2 ciri dosa besar. Ada 2 ciri dosa besar. Yang pertama, ada kalimat laknat di dalamnya. Ada kalimat laknat di dalamnya, berarti perbuatan itu dosa besar. Yang kedua, pelaku tersebut diancam dengan neraka. Jadi kalau ada satu perbuatan dosa, ancamannya neraka, maka itu berarti dosa besar. Al-kabair. Nah, di sini kita lihat ada lafaz la'anallah. Allah melaknat terhadap 4 perbuatan ini. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain, misalnya la'anallah
al-mutarajjilati minan nisa wal mutakhannithina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian. Ya, makanya benar yang dibilang orang Indo apa? Banci laknat. Artinya apa? Itu perbuatan terlaknat. Makanya dibilang seperti itu. Nggak boleh laki-laki berkostum-kostum perempuan, perangai-perangai perempuan, atau sebaliknya begitu. Jadi ini perbuatan yang terlaknat, menandakan bahwa itu adalah dosa besar. Walaupun dalam hal konten-konten banyak kita lihat sekarang laki-laki memakai baju-baju emak-emak misalnya kan. Nauzubillah, ini perbuatan yang tidak sepatutnya, menyelisihi adab-adab Islami. Atau sebaliknya, perempuan menyerupai gaya lelaki, ya, atau bahkan transgender, mengganti alat kelaminnya, waliyadzubillah. Maka itu adalah perbuatan yang terlaknat, artinya itu adalah dosa besar. Atau diancam perbuatan itu balasannya neraka. Orang yang membunuh dengan sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Situ ada orang yang membunuh dengan sengaja, ancamannya neraka. Berarti itu adalah dosa besar. Ya. Nah, jadi itu kata para ulama. Disebutkan di sini pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Karena kita dapati di lapangan ada orang-orang yang menyembelih di tempat-tempat keramat. Dalam tanda kutip katanya keramat. Dia menyembelih di situ. Entah itu di kuburan, entah itu di persimpangan angker, entah itu di bangunan-bangunan. Ketika misalnya ada proyek jembatan, ada proyek stadion, kadang-kadang sebelum membuat site plan-nya, sebelum membangunnya, mereka menyembelih di sana sebagai bentuk penghormatan kepada. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian ada juga la'anallah man awa muhditsan, orang yang membantu perbuatan maksiat. Itu juga terlaknat. Antum sudah tahu mereka yang ngutip sumbangan untuk acara-acara maksiat, lalu kita bantu, kita sumbang, maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, ada acara misalnya kibotan, kemudian mereka minta sumbangan ke rumah kita, ya, kemudian antum beri 5.000, 10.000 rupiah. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, kita tahu teman kita minjam duit untuk apa? Untuk judol misalnya. Lalu kita bantu, kita pinjemin, itu juga tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membantu orang lain berbuat maksiat. Ada yang misalnya nanya kepada kita, "Pak, rumah dukun fulan mana ya?" "Oh itu, simpang 3 itu ada rumah warna hijau." Datang aja sana. Enggak boleh. Bilang aja, tanya aja yang lain. Berarti kan kita membantu, memfasilitasi orang lain secara tidak langsung untuk berbuat maksiat. Ya. Maka ini termasuk perkara yang menjadi tantangan bagi kita jamaah sekalian. Tetangga pesta, pentas keyboardnya di halaman rumah antum. Ini berdasarkan pengalaman banyak orang nih kayaknya. Nggak bisa dihindari misalnya kan. Ya walaupun nggak bisa, bagaimanapun berarti kita memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Yang lebih parahnya lagi, ada yang mengadu, "Ustaz, ini tetangga saya pesta, pawang pawangnya itu diletakkan di sudut rumah saya." Saya bilang, "Buang aja, Pak. Kan pawangnya cabai, bawang, macam-macam lah itu diletakkan kayak jadi tusuk sate, baru diletakkan di rumah."
ada katanya pawang hujan, ada lagi pawang makanan, cateringannya supaya katanya supaya nggak basi atau supaya nggak keracunan tamu-tamunya, macam-macam. Jadi jangan kita membantu orang lain melakukan perbuatan maksiat. Ada pemilihan, antum disuruh jadi TS untuk membagi-bagi riswah. Ya, ini juga sudah dinormalisasi. Setiap ada yang calon yang mau datang, apa yang kita tanya? Wani piro. Nah, ya kan? Padahal itu nggak dibolehkan dalam syariat. Ya, nggak dibolehkan kita membantu untuk riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap atau menyogok dan yang disuap tempatnya di neraka. Artinya perbuatan suap itu dosa besar. Tapi ini seakan dinormalisasi oleh orang-orang. Waliyadzubillah. Ya. Nah, jadi ya prakteknya banyak yang seperti itu. Tinggal lagi ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Itu aja. Ya kan? Nah, jadi hati-hati. La'anallah, kalau ada perbuatan laknat, kalau perbuatan tersebut diancam neraka, itu adalah dosa besar. La'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang membantu orang lain ghayyara manaral ardi, yang menggeser batas tanah. Ini juga hati-hati. Ya. Perbatasan haruslah sesuai dengan surat yang ada. Jangan dimanipulasi. Ya, jangan dirubah-rubah. Karena itu ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Intinya jamaah sekalian, yang menjadi topik utama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian juga disebutkan dari Tariq bin Syihab, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dhubab wa dakhalan nara rajulun fi dhubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan persembahan terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada orang yang akan masuk, qarrib, buatlah persembahan. Maka orang yang pertama mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak memiliki apa-apa yang dijadikan sebagai persembahan. Mereka berkata lagi, qarrib walau dhubaban, persembahkanlah untuknya, untuk berhala tersebut, walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan orang tersebut untuk meneruskan perjalanannya, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada orang yang lain, qarrib, buatlah persembahan untuk berhala kami ini. Lalu dia katakan, aku tidak akan persembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya, dan dia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Apa dia bilang? Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah fadarabu unuqah fadakhala al-jannah. Mereka akhirnya memenggal leher si fulan yang tidak mau buat persembahan ini tadi. Ya, akhirnya dia meninggal dan dikabarkan bahwa beliau masuk ke dalam surga. Ini dalil-dalil jamaah sekalian menunjukkan bahwa sembelihan yang dimaksudkan untuk ibadah dan pengagungan merupakan ibadah yang harusnya memang lillahi ta'ala. Dan barang siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik dengan syirik yang besar. Sebagaimana orang yang menyembelih untuk kuburan, para nabi, dan orang saleh atau jin dan syaitan. Kita masuk dulu kepada bagaimana menyembelih yang syar'i. Ya, menyembelih yang syar'i, ya, kita pertama
sunnahnya kita menghadap kiblat, ya, atau hewan tersebut misalnya di sana kiblat, berarti misalnya kambing lah ini kan atau ayam, kepalanya arah sana, kita motong di sini gitu. Apa yang kita baca? Bismillahi Allahu Akbar, cukup. Tidak perlu baca salawat, ya, cukup aja Bismillah Allahu Akbar. Berarti sembelihan ini mengucapkan Bismillah, berarti dia mengucapkan Bismillah dalam penyembelihannya sah, dan mengucapkan Allahu Akbar, dan setelah itu terputus jalur pernapasan dan jalur saluran makanannya, mati hewan tersebut, maka itu sembelihannya syar'i. Dan dianjurkan wa idza qataltum wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih, beradablah dalam menyembelih, tajamkan pisaunya. Jangan pula antum menyembelih habis itu berdiri lagi ayamnya. Berarti kan tidak tajam pisaunya, atau tidak hikmah dia dalam menyembelih kalau begitu. Berarti belum putus antara saluran pernapasannya atau saluran untuk makanannya. Kalau ayam mungkin mudah lah ya menyembelihnya. Kalau kambing juga butuh perjuangan, apalagi angsa, Pak. Itu kan sulit kita nemukan apa namanya itu, jalurnya itu, ya. Apalagi lebih keras dia batang lehernya. Jadi Bismillah Allahu Akbar, cukup. Tidak perlu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kadang yang berlebihan lagi ketika nyembelih kurban, ashabul kurbannya disuruh takbir. Harusnya yang menyembelih yang bertakbir cukup. Bismillah Allahu Akbar. Ini tidak. Mana 7 orang hadir? Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Malah takbiran. Sebenarnya bertakbir bukan takbiran. Cukup takbir, tapi kalau dihadirkan mereka boleh saja. Atau disebut nama mereka yang 7 itu, ini masih dimaklumi oleh para ulama, boleh saja. Walaupun kadang-kadang yang 7 itu almarhum semua. Almarhum A, B, C, D sampai 7. Padahal yang sebaiknya kurban itu untuk orang yang hidup. Boleh nggak untuk orang yang sudah meninggal, Ustaz? Boleh kalau itu nazar. Misalnya ayah kita dulu bernazar di tahun 2025, di tahun 1447 dia bilang begini, Bapak pinginlah berkurban tahun ini. Qadarullah meninggal dia. Nah, nanti ketika udhiyah, ketika Idul Adha, boleh Bapak berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal tadi karena dia bernazar. Karena nazar hukumnya wajib. Atau kalau misalnya tidak ada nazar, cukup kepala keluarga saja yang berkurban. Lalu dia niatkan pahalanya sampai atau diberikan kepada seluruh keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu semuanya akan dapat. Sesuai dengan kadar keikhlasan orang yang berkurban. Jadi tidak perlu digilir. Kadang-kadang kan begitu. Dia punya anak 3, digilir suami istri, anak 1, kedua, ketiga. Udah 5 tahun ini, tahun ke-6 sampai meninggal nggak kurban lagi mereka. Karena dia yakini kurban itu sebagai kendaraan ketika di padang mahsyar. Padahal ini hadisnya dhaif, Pak. Di antara hadis dhaif itu sulit untuk diamalkan dan diterima dalam dunia nyata. Antum bayangkan, meniti sirat itu seperti rambut yang tipis, lebih tipis dari rambut. Lalu antum nyebrang naik lembu 7 orang. Niti sirat naik kambing 1 orang. Gimana? Gak usah niti sirat, di jalan aja jatuh kita kan. 1 ekor sapi dinaiki oleh 7 orang. 1 orang aja beratnya sama dengan seekor sapi. 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo. Ini yang naik 7 orang. Coba. Ya, jadi wallahu a'lam, banyak riwayat-riwayat yang dhaif seputar keutamaan-keutamaan kurban itu, walaupun memang ada hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi tidak benar kalau disebutkan
pahala kurban itu sebagai kendaraan ketika meniti sirat. Ya, akhirnya nggak berkurban lagi dia tahun ke-6 sampai seterusnya. Padahal yang dianjurkan setiap tahun berkurban. Makanya kita harap nanti dari jamaah kita ini, berapa kepala keluarga ini? Ada 100 orang. Minimal 50 kambing jadilah. Dicatat ya Pak. Hari tasyrik tanggal 10 kita potong 10 ekor. Tanggal 11 10 ekor kan. Tanggal 12 sampai hari tasyrik selesai. Insya Allah ya Pak. Jadi Jadi lebih mewah dia. Karena dikatakan hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan-makan dan minum-minum. Ya, bergembira, Masya Allah. Itu tadi, Bismillah, Allahu Akbar, cukup. Itu yang kita baca. Ya, ketika menyembelih. Ketika akikah juga boleh kita sebutkan ini akikah dari siapa. Atau misalnya menyembelih kurban, Allahumma hadza anni, kata Nabi ketika menyembelih kurban, ya Allah ini kurbanku. Wa amman lam yudahhi min ummati, dan juga semoga ini menjadi kurban bagi seluruh umatku yang tidak sanggup berkurban. Nah, jadi Bapak boleh motong kurban sendiri atau motongkan kurban orang lain. Bapak minimal tahu siapa nama yang berkurban ini. Allahumma hadza an Muhammad bin Fulan, Fulan bin Fulan. Udah, Bismillahi Allahu Akbar. Cukup, tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Ya, baik. Menyembelih dalam rangka memuliakan tamu atau konsumsi dagingnya bukan merupakan sembelihan kesyirikan, karena tujuannya hanya sebatas untuk dinikmati dagingnya. Jadi kita menyembelih, datang tamu, kita potong ayam. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu, ya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama. Datang tamu, dia potongkan bi'ijlin samin, ya, anak sapi yang dipanggang. Ternyata tamunya malaikat. Malaikat enggak makan. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak memakannya? Karena malaikat tidak punya nafsu. Nah, rupanya malaikat itu sekedar bertamu ke tempat Nabi Ibrahim, menggambarkan bahwa beliau akan memiliki anak dari istrinya yang bernama Sarah. Siapa anak beliau namanya Pak? Nabi Ishak. Ya, itu. Tujuan malaikat ini datang untuk mendatangi rumah Nabi Lut. Ya. Intinya apa? Kalau kita menyembelih sembelihan untuk menghormati tamu, ini bukan menyembelih untuk selain Allah. Ini tidak syirik, ini dibolehkan dalam syariat. Karena tujuannya adalah untuk dinikmati dagingnya. Ya, maka bisa kita bedakan antara sembelihan untuk ibadah atau sembelihan untuk dinikmati dagingnya atau memuliakan tamu. Kemudian menyembelih untuk selain Allah ada beberapa bentuk. Ya. Pertama, menyembelih untuk selain Allah dengan menyebut nama selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Yang dia sebut dalam menyembelih itu pun tidak dia sebut bismillah, nama Tuhannya. Maka ini syirik. Ya, disuruh dukun dia untuk menyembelih ayam hitam, serba hitam. Saya cemani gitu ya. Disembelih karena disuruh dukun, tidak menyebut nama Allah, maka ini perbuatan syirik dan hukum memakannya haram. Wala ta'kulu liman lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Haram. Menyembelih untuk selain Allah dengan menyebut nama Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah, untuk pohon keramat. Atau dia menyembelih baca bismillah, tapi
untuk pondasi rumahnya supaya nggak diganggu sama syaitan. Ada ini Pak. Bahkan Anda saksikan langsung, ada orang yang ketika mau masukkan jenazah, di liang lahatnya itu diteteskan darah ayam. Menyembelih, apa? Saya tanya, apa tujuannya? Supaya mudah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Atau supaya tidak bangkit lagi arwahnya, karena ini yang meninggal ini dukun sakti kata mereka. Karena sebelum meninggal itu sempat kita ruqyah, karena udah sakit berbulan-bulan, ya. Yang awalnya cuma bisa berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Ketika kita bacakan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba dia duduk, terus joget-joget seperti ini. Tapi kita yakin ini bukan dia. Dan malam itu juga sekitar jam 2 malam qadarullah meninggal. Dan ini katanya orang ini diketahui sebagai orang yang sakti pada masa mudanya. Waliyahzubillah. Ketika wafat itu di liang lahatnya dipotong ayam, darahnya itu kita mau larang gimana ya? Kan lagi rame, orang-orang juga keyakinan seperti itu. Nggak bisa. Karena kita tahulah kondisi masyarakat kita, orang-orang yang faham agama itu sangat minim. Bahkan yang lebih ironinya waktu itu, ketika sholat jenazah Pak, ini imamnya udah takbir, Allahu Akbar. Kita udah takbir nih. Datang pemuka masyarakatnya, yang beliau itu sufi waliyahzubillah. Apa dia bilang? Subhanallah. 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 Akhirnya imamnya noleh ke belakang. Rupanya karena belum dibilang as-salatu 'alal mayyiti. Nah, itu kan. Belum dibuat tarahimnya katanya. Sampai begitu. Makanya beruntung kalau kita di sini banyak orang yang lebih paham agama begitu ya. Kalau di tempat kita Masya Allah, masyarakat itu jauh dari majelis-majelis pengajian. Nah, jadi seperti itu. Ada yang menyembelih untuk selain Allah walaupun baca bismillah. Ada. Dia baca bismillah tapi nyembelih untuk proyek jembatan ini. Ditanamlah kepala kerbau. Ada di sini mantan pemainnya. Ini yang pemain-pemain proyek ini, dinas terkait. Dia, Anda nggak yakin Ustaz? Saya nggak percaya. Cuma karena disuruh sama orang ya dibuat juga. Ya dosa juga Pak. Ya. Nah pernah membimbing jamaah umrah. Beliau seorang bagian arsitektur lah kan, membangun salah satu stadion. Yaitu dia nggak percaya sebenarnya, cuma desakan dari orang-orang harus potong kepala kerbau, harus tanam di situ, potong kepala kambing. Karena katanya itu daerah angker. Ini ada satu tempat yang katanya ada penghuninya. Buang jauh-jauh keyakinan kita dari hal-hal yang mistis seperti itu jemaah sekalian. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka itu tidak bisa mencelakai siapapun. Semua yang terjadi pada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kita. Ada juga orang yang menyembelih untuk Allah dengan menyebut nama selain Allah. Ketika menyembelih dia sebut nama dukunnya, dia sebut nama jinnya, ya, menyembelih untuk bangsa jin ada. Ada itu di daerah kita satu kuburan. Kalau orang-orang mau menang pemilihan, dia biasanya datang ke sana bawa ayam, bawa kambing, dilepaskan atau disembelih di situ. Baca bismillah, tapi untuk kuburan itu. Ta'zim. Pengagungan, tetapi ini tidak pada tempatnya. Ya. Maka ketiga bentuk sembelihan tersebut merupakan syirik besar. Sementara tauhid adalah menyembelih untuk Allah dengan menyebut nama Allah.
Ya. Ada satu bentuk sembelihan yang dimaksud untuk pemuliaan, namun dilakukan dengan cara yang berlebihan bukan untuk beribadah. Seperti sembelihan seperti ini tidak boleh dilakukan karena nampak seperti pengagungan. Ya. Apa misalnya ada orang yang menyembelih untuk kendaraannya. Dia beli kendaraan baru, akhirnya sembelih ayam, terus darahnya diletakkan di ban kendaraan tersebut supaya selamat-selamat. Atau setelah beli sepeda motor baru, dibuat mandi kembang, ya, kendaraannya. Ini juga tidak dibenarkan dalam syariat. Tetapi banyak orang-orang yang melakukan itu. Namun apabila misalnya begini, Bapak alhamdulillah dapat sepeda motor baru, habis itu Bapak syukuran, ngundang tetangga, makan doang, ya, minta supaya mereka mendoakan, tidak harus baca Fatihah bersama-sama, tidak baca Qul Hu bersama-sama, hanya sekedar ngundang makan-makan, boleh saja, tidak apa-apa, tidak dilarang dalam Islam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kabarkanlah. Yang perlu digarisbawahi, enggak perlu menghadiahkan bacaan-bacaan surat dari Al-Quran. Ini kadang-kadang kan kita berlebihan. Dia mau berangkat umroh, udah ada tambahannya, walimah umroh. Pulang dari umroh, walimah umroh lagi, walimah haji. Bukan walimatul urus lagi sekarang, banyak. Nah, ada lagi sekarang ulang tahun pernikahan. Yang ke-30, yang ke-20, yang ke-10, macam-macam. Ya, waliyadzubillah. Jadi itu jamaah sekalian harus dibedakan. Ada sembelihan yang memang itu dibolehkan dalam syariat, ada yang terlarang. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan ibadah apapun tetap dianggap syirik besar, sehingga tidak terbatas pada sembelihan saja. Ya. Itu tadi orang, dia nggak boleh masuk kecuali memberikan persembahan, walaupun dia mempersembahkan seekor lalat, ya, maka jatuh kepada syirik. Ya, jatuh kepada syirik, walaupun wa in kana qarraba dzubaban, yang dia buat persembahannya itu seekor lalat. Maka dari itu, ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita harus benar-benar mengamalkan ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum lulus S2, setelah wisuda S2, S3, jadi profesor, Masya Allah, ya kan? Kemudian ngundang teman-teman, ngundang saudara, makan-makan bersama di rumah, boleh saja. Itu tidak dilarang dalam Islam. Tapi jangan menghadiahkan bacaan-bacaan. Cukup undang mereka, baru sebutkan, doakan supaya saya diberkahi, Pak. Cukup begitu. Boleh. Tidak dilarang dalam Islam. Gitu ya. Nah, tapi nggak perlu nanti setelah wisuda di Saudi pulang sampai di rumah diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang macam-macam. Orang yang mau ke liang lahat diazankan, Pak. Setelah diazankan, baca lagi Al-Fatihah. Baca Fatihah satu langkah. Udah macam upacara bendera gitu kan. Langkah berikutnya Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sempat misalnya yang bilang tuh An-Nisa gitu. Siap-siap itu. Enggak hafal malah. Kemudian mau masuk liang lahat diazankan lagi. Berangkat haji diazankan. Pulang dari haji diazankan. Selama dia berangkat haji dibacakan Yasin tiap malam.
dibacakan kulhu tiap malam, padahal ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita harus berusaha memurnikan amalan-amalan kita dari perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, apalagi sembelihan ini. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab, kata Ibnu Abbas, ay dzabaihuhum, sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian dan sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Ahlul kitab, siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Tapi kalau antum lihat KFC misalnya kan, yang jual itu bukan orang Muslim, bukan orang Yahudi atau Nasrani, selain dari itu maka sembelihannya haram. Ya, sembelihannya haram. Tapi itu orang Nasrani, Ustaz, masa halal sembelihan? Hukum asalnya halal, terkecuali dia melihat misalnya dia memasak di tempat sesuatu yang haram, maka sebaiknya kita hindari. Jadi hukumnya halal, masalah antum selera atau tidak selera kembali kepada diri masing-masing. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya silakan kalau ada pertanyaan seputar materi tauhid atau materi fikih tadi. Masalah menyembelih Ya. hewan binatang, misalkan sembelihan pertama itu tidak terpotong sempurna, masih hidup. Apakah boleh diulang lagi atau dibaca ulang lagi? Iya. Kalau misalnya dia sudah menyembelih, membaca Bismillah Allahu Akbar, kemudian masih hidup ayamnya, misalnya, cukup dia potong kembali. Tidak perlu lagi dia mengulang Bismillah Allahu Akbar. Ya, nah, karena itu sudah menjadi satu kesatuan, satu rangkaian. Begitu. Karena terkadang ada yang memang kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi toh tidak mati langsung. Dan adabnya ketika hewan itu sudah disembelih, lepaskan semua ikatannya. Jangan dibiarkan dia terikat. Matinya terikat, tidak boleh seperti itu. Jadi dilepaskan semua ikatannya setelah disembelih. Setelah ayam itu dilepaskan ikatannya, sayapnya juga dilepaskan ikatannya. Baik. Itu diantara maksud ihsan dalam penyembelihan. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Fadhal. Tadi kan kalau kita belum menyembelih itu diawali dengan bismillah, Ustaz. Tapi kenapa kalau ahlul kitab tadi kan ada baca bismillah tapi halal itu? Nah, inilah kekhususan mereka karena dikatakan sama Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Al-Maidah itu tadi, itu memang sudah ketetapan dari syariat karena sebenarnya ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani mempercayai Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Secara asal, secara fitrahnya, mereka juga mengucapkan nama Allah ketika menyembelih. Begitu. Jadi tidak perlu kita mencari-cari atau mengungkit-ungkit apakah dia mengucapkan nama sembelihannya atau mengucapkan nama Allah. Hukum asalnya sembelihan mereka halal. Ya. Begitu juga misalnya ketika antum dari pasar beli ayam, kita nggak perlu tanya kepada penyembelihnya, antum tadi baca bismillah atau enggak gitu. Kalau kita lihat dia muslim, hukum asalnya kita husnuzan, berbaik sangka gitu. Kecuali di mata kepala kita langsung kita saksikan sendiri dia enggak baca bismillah. Kan ada itu mesin yang modelnya dimasukkan seluruh ayamnya, habis itu langsung kepotong begitu. Maka sebagian besar ulama mengatakan mengucapkan bismillah Allahu Akbar untuk seluruh misal 100 ekor ayam sekali baca bismillahnya, ini sebagian besar ulama mengatakan tidak sah. Ada juga yang mengatakan sah, tapi wallahu alam, kita juga harus lebih hati-hati. Ya, jadi hukum asalnya sembelihan ahlul kitab itu halal. Itu dalilnya tadi dalam surah Al-Maidah, kalau tidak salah sekitar ayat yang kelima.
Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau ada orang Yahudi itu berarti orang siapa? Orang apa? Orang Kristen, orang Yahudi, ya Nasrani berarti orang Kristen dengan semua sektenya. Kecuali mungkin sekte Advan. Kristen Advan itu kan diantaranya mereka nggak mau makan yang berdarah ya. Mereka nggak mau makan yang berdarah. Jadi nggak mau makan, ya dia apalah vegetarian gitu. Ada yang seperti itu, sekte-sektenya. Nah, tapi secara umum sembelihan mereka itu halal. Begitu juga orang Yahudi, karena sebenarnya diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil yang isinya persis seperti Al-Quran, tidak ada perbedaan sedikit. Nah, ini ada pertanyaan? Fadhal. Ya. Apa itu? Masya, Quran kecil. Ya, ini mushaf Al-Quran. Ya, ini mushaf Al-Quran. Kalau dijadikan sebagai jimat maka tidak boleh. Ya, tapi kalau dijadikan, ini kan masih bisa dibaca ya. Masih bisa dibaca, mungkin pakai kacamata ya. Tapi kalau ini dijadikan sebagai pelindung, ya, disimpan di tali pinggang, itu nggak boleh. Tapi kalau disimpan untuk dibaca, untuk dia murojaah, maka tidak mengapa. Ya, asalkan ini tergantung keyakinan. Ada yang lebih kecil lagi dari sini, setengah dari ini mungkin, yang anak pernah lihat, dan waktu itu sampai kita bakar ya, gara-gara dibaca pun tidak bisa. Dan dia dapatkan dari seorang dukun. Ya, ini dapatnya dari mana? Dari seorang staff Kope. Kalau hanya sekedar koleksi dan kita tidak khawatir itu dijadikan jimat oleh anak keturunan kita, maka tidak apa-apa. Ya, selama dia bisa dibaca untuk murojaah gitu ya. Tapi gimana Ustaz? Yang besar aja nggak hafal-hafal ya kan? Tahu lagi yang kecil gini kan? Tapi ini masih bisa lah. Artinya tidak 100% ini diyakini sebagai jimat, tidak. Ya, sebagai koleksi maka la ba'sa bihi. Sebagaimana ada Al-Quran yang besar, ada yang kecil, selama bisa dibaca, tidak disalahgunakan. Ya, Allahu a'lam. Ini sebentar ada pertanyaan. Ya, ini ada dari ibu-ibu. Izin bertanya Ustaz terkait ritual-ritual, misal pengajian, menghadiahkan bacaan Quran tadi dilakukan oleh keluarga kita, namun kita dalam hati tidak menghendaki dan mengingkari, maka apakah kita juga ikut berdosa? Kalau kita sudah mengingkarinya di dalam hati dan usahakan kita tidak ikut-ikutan, tidak menyumbang sedikit pun, maka kita tidak berdosa insyaallah ta'ala. Kemudian bila posisi sudah meninggal, qadarullah keluarganya yang mengadakan 7 hari, 100 hari, apakah si mayit juga berdosa? Padahal si mayit tidak menghendaki demikian. Maka si mayit tidak berdosa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka siapa yang mengganti wasiat itu setelah mendengarnya, maka dosanya bagi orang yang melakukannya. Si mayit tidak setuju dengan adanya ritual-ritual yang menyelisih sunnah misalnya, tapi tetap diadakan sama keluarganya. Misalnya si mayit tidak mau dia diratapin, tapi keluarganya meratap, maka dosanya tidak sampai kepada si mayit. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin demikian. Ada lagi Pak? Ya, terakhir ya. Fadhal. Qurannya mungkin harus diverifikasi sebelum Quran kecil itu apakah benar-benar Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Biasanya 30 juz. Ya. Dia tetap 30 juz. Cuman untuk koleksi saja. Ya, tergantung kepada keyakinan seseorang. Ya, karena ini pun disebutkan ya, sampai akhirnya qul a'udzu birabbin nas. Walaupun letaknya tidak seperti mushaf Madinah ya. Cuman yang penting ini jangan sampai Indonesia, nanti dikeramatkan. Ya. Baik.
Jangan dijadikan juga sebagai hadiah. Kita mungkin nggak begitu niatnya, tapi yang menerima niatnya lain. Nah, kadang-kadang orang yang berangkat umroh dititipin, tolonglah nanti Ustaz bawakan pasir Arafah, ya, pasir Baqi' Madinah. Buat apa coba? Sama aja, ya. Batu Jabal Rahmah, dia minta itu buat apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Sama aja ya, batu di Jabal Rahmah dengan batu di Dammam, sama aja. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.